Iya betul. Itu dipotong atau tidak mas? Dipotong mas. Serius mas ini? Serius, gaji pokoknya dipotong. Di Taiwan tuh nggak ada, kalau kita nggak kerja nggak dibayar mas. Berarti tetap dipotong gimana mas? Kalau memang sudah terlanjur daftar dan memang udah siap mentalnya, udah siap mental dan modal untuk berangkat ke sini ya, silahkan, tapi jangan kaget kalau sampai ke Taiwan. Betul. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya? Jauhin narkoba, deketin mama muda. Slepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seduluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kurang suatu hal apapun. Masih kembali di Trans B7 berbagi cerita, sharing, keluh kesah ataupun mungkin pengalaman sejauh ini yang beliau dapatkan. Beliau asal dari mana, beliau kerja di mana, sudah berapa tahunkah, ataupun mungkin apa saja yang beliau sudah dapatkan selama kerja di Taiwan. Oke, dengan Mas Sopo. Mas apa Pak iki? Mas Nur mas. Mas Nur. Mas Nur asli pundi Mas? Asli Jepara, Jawa Tengah. Jepara, Jawa Tengah. Oh, di Taiwan sudah berapa tahun teman? Kurang lebih sekitar 4,5 tahun. 4,5 tahun. Berarti ini kontrak yang kedua. Iya, kontrak yang kedua. Kira-kira perlu pengen berapa tahun lagi, Mas? Ya, kebutuhannya masih banyak mas. Ya, pengennya nambah terus ini. Pengen nambah terus? Iya. Belum pengen mau Belum pulang? pengen pulang, belum pengen pulang. Masih betah di Taiwan ini. Ataupun mungkin ibu negaranya di sini? Iya, betul. Wah, aduh, udah bisa ketebak ini ibu negara di sini. Kerja di mana, Mas? Di Chiayi, Di Ciai. Iya. Terus sampean kerja di mana? di Toyen. Di Toyan. Oh, dari Ciai ke Toyan kan nggak seberapa jauh ya. Enggak lah, di 3 jam, 4 3 jam, jam. ya. Lah kita ini sekarang ada di Changhua loh, Mas. Iya. Dalam rangka apa ini, Mas? Kok sampean bisa nyampe di Changhua ini? Lah ini main ke tempat temen nih, ngumpul sama adik-adik ini, sama saudara. Ini saudara sampean semua Iya, berarti yang ada di saudara sini. saya. Oh, sampean berangkat sore tadi berarti? Iya, tadi sore. Tadi sore. Nggak kerja, nggak lembur apa? Enggak ada mas, enggak ada lembur. Enggak ada lembur. Tuh ini belum tak tanya masalah pabrik, tahu-tahu udah ngomong kalau belum ada lembur nih. Pokoknya kita kupas lur salah satu beliau nanti. Beliau kerja di pabrik apa? Sampean kerja di pabrik apa, Mas? Pabrik tekstil mas. Tekstil di Toyan. Iya. Daerah Itu Nelly. saya pernah dengar tuh pabrik tekstil di Toyan itu, kalau nggak salah waktu Konian kemarin itu pernah dengar kayaknya sih ya. Terus sekarang ini kalau bisa dikatakan bagaimana, Mas? Apanya mas? Mungkin ya kerjanya ataupun mungkin lemburnya jos kayak dulu atau gimana? Gini mas, kalau masalah lembur tetap ada lembur harian, tapi kalau kerjanya kita kerja cuma 3 hari, kadang 4 hari itu jarang-jarang. Yang pasti itu 3 hari. Ini serius, Mas? Serius. Senin, Selasa, Rebu. Iya. Jumat 1 minggu udah los. Udah Nggak los ada sama libur, sekali. nggak ada sama sekali. Itu mulai bulan berapa ataupun mungkin udah berapa bulan ini, Mas? Kurang lebih udah sekitar 5 bulan ini mas. Sekitar 5 bulan ini. Iya, Berarti sebelum Konian kemarin itu ya, tahun baru berarti ya? Ya sebelum kalian. Sebelum, sebelum Konian itu. Terus di pabrik sampean itu ada berapa personel, Mas? Ada berapa orang maksudnya? Kalau orang Indonya itu sekitar 15. 15 Iya. Taiwan. Orang Filipina. Taiwannya kurang lebih sekitar 12 kayaknya orang Taiwan. Kalau orang Vietnam orang 6, orang Taiko orang 6 juga. Totalnya di sekitar 50 lah ya. Kurang lebih 50 orang. Sekitar 50. Terus sejauh ini dengan adanya kerja aja sampai cuma 3 hari seperti itu, laupan ataupun dari mandor, ada nggak Mas informasi atau sampai kapan ini seperti ini atau bagaimana? Kalau informasi dari Laupan kemarin itu perkiraan sepi kayak gini itu nggak ada apa. Itu sampai sekitar bulan 6 atau 7 katanya. Katanya baru ada agak mulai ramai lagi katanya. Agak mulai ramai lagi. Tekstil itu kan ekspor atau tidak, Mas? Ekspor mas, ekspor juga. Ekspor ya. atau mungkin gara-gara tidak bisa ekspor atau mungkin kendala apa kalau menurut sampean? Mungkin itu mas, gara-gara nggak bisa ekspor jadinya pabrik-pabrik yang apa namanya di tempat kita kan cuman itu mas, apa namanya bagian pewarnaan lah. Jadi betul, menerima jasa dari pabrik yang bikin kain, diwarnai di tempat kita. Jadi yang pabrik yang bikin kain itu nggak jarang produksi, jadinya kita sepinya itu. Oh, jadi tidak ada pengiriman dari pabrik kain betul, tadi. betul, Jadinya sampean merasakan sepi seperti itu. Terus kalau Senin, Selasa, Rabu, tok, Iya. betul ya? Iya, betul. Itu dipotong atau tidak, Mas? Dipotong mas. Serius, Mas ini? Serius, gaji pokoknya dipotong. Di Taiwan tuh nggak ada, kalau kita nggak kerja nggak dibayar mas. Berarti tetap dipotong itu Dipotong, ya? iya. Ya Allah. Terus
Maaf nih Mas, kalau dipotong lah sama 1 minggu cuma kerja 3 hari, berarti 1 bulan biasanya yang sekarang ini katakanlah berapa hari Mas? Dalam 1 bulan itu sama kerjanya? Ya kita hitung aja, ibaratnya satu bulan kan 4 minggu, 4 minggu. Kalau 1 minggu 3 kali 4, ya, ini sekitar itu aja. Berapa itu? 4 kali 3. Cuma 12 hari itu 12 hari itu aja. Iya. Lah aja. terus Mas, untuk makannya bagaimana? Makan sendiri Mas kalau pas libur. Kalau pas, Ya, kalau pas libur, kalau pas pas kerja dikasih pentang 2 kali. 2 siang kali. sama sore. Pas nggak kerja nggak dikasih pentang? Nggak dikasih Mas. Makan sendiri? Iya. Masya Allah, nih Lur, dengerin sendiri, nanti sedikit saya juga pengen mencuplik. Kalau tidak ada seperti, maksudnya tidak ada kerja, tidak ada lembur seperti ini, dipotong lagi. Kira-kira ini nominal yang didapatkan oleh beliau ini berapa? Piro Pak? Nominalnya ya kemarin tuh sekitar 13 ribuan Mas. Sisa cuma 13 Iya, ribu pokoknya itu. kemarin iya, Itu udah betul. dipotong semuanya, mes, makan, Udah, ada tabungan enggak? tabungan ada 2.000. 2.000. Pajak? Pajak ada. Pajak ada Iya, 2.000. pajak ada. Oh. Jadi intinya udah bersih sisa 13. Iya. Nah, terus untuk biaya makan sampai setiap harinya dalam 1 bulan? Ya itu Mas dibagi. Untungnya saya kan nggak ngerokok Mas. Jadi nggak ngerokok. makannya agak irit lah. 5.000 cukup lah. 5.000 buat cukup. makan. Berarti masih ada sisa cuma 7.000. 7.000 itu Mas, ya. 7.000 7.000 berarti ya, kurang lebih Ya 7.000-an. Allah. 7.000 sekarang terus 500 katakanlah berarti cuma 3.500.000. Nah itu masalahnya itu. Ya Allah, Mas. Padahal waktu dulu ramai banget tuh Mas. Iya, saya pernah dengar, Iya, makanya di awal tadi kan saya sudah mengutarakan tuh informasinya pabrik tekstil kan sangat luar biasa sekali. Iya. Kenapa kok sekarang bisa drop seperti ini, bisa dikatakan kan seperti itu, betul nggak Mas ya? gara-gara nggak Mas, bisa. mungkin kalau buat teman-teman ini seandainya dari Trans SP7 kan juga banyak juga nih Mas yang pengen berangkat ke Taiwan. Iya. Karena keadaan pabrik sampai sekarang seperti ini, mungkin Saman bisa sedikit memberikan saran atau motivasi buat teman-teman kita yang pengen berangkat ke Taiwan. Mas, monggo Mas. Ya untuk teman-teman yang masih di Indonesia yang pengen berangkat ke Taiwan, ya mohon sabar dulu. Kalau tujuannya ke sektor pabrik mungkin ya, karena saat ini Taiwan sedang tidak baik-baik saja, khususnya di pabrik lah. Kalau apa namanya, intinya sekarang itu sepi banget. Tunggu aja nanti kalau udah rame atau bulan 7 atau ke atas mungkin ya, mungkin udah mulai agak rame, bolehlah kita. Tapi sekarang ini kalau saat ini saya mohon jangan dulu lah dari saya loh ini, karena biaya mahal, nanti di sini pabriknya ada lembur, nanti modal nggak bisa kembali, nanti takutnya kayak gitu. Di rumah modalnya hutang-hutang takutnya lah ya. Namanya orang kesini itu nggak mungkin lah uang sendiri itu jarang yang uangnya sendiri. Sekarang katakanlah ya Mas yo, kita mau berangkat biaya ke sini aja sama dapat informasi berapa puluh juta Mas. Kurang lebih sekarang minimal 65 juta. 65 juta itu masih kena potongan. Iya, masih kena potongan, betul sekali. Nah, untuk balik modal kalau keadaannya pabrik seperti sampan, pirang tahun Mas Joko? Wah, 3 tahun nggak kembali Mas. Kalau posisi saat ini 3 tahun nggak bakal kembali. Iya, kalau posisi sekarang seperti ini kalau Iya. betul. Kita bersih sisa makan aja segitu, sekitar 3 jutaan lah. 3 kurang lebih. jutaan, Ya, 3 jutaan kalau kali setahun aja baru ketemu 36 juta ya Mas ya. 2 tahunan. 2 tahun lebih lah pokoknya. Di sini kan namanya orang kan ya nggak itu aja, punya keluarga juga kan, butuh Betul. anak apa namanya, istri Iya. di rumah. Itu sampan makan itu juga, iya. sampan juga itu enggak ngerokok ya Mas. Nah, makanya itu saya untung saya nggak ngerokok Mas. Coba kalau sampan ngerokok mau sisa berapa Mas? Habis Ya Allah. Ini lor sahabat-sahabatku di Trans SP7, ini bukan rekayasa, ini kenyataannya yang Mas dirasakan seperti ini. Ini tidak menakut-nakuti ya Mas ya. Ya, betul. Ini memang Betul, realnya betul, kita real. kan seperti ini. Betul, Betul enggak Mas? betul. Karena keadaan sekarang di pabriknya beliau itu benar-benar sangat sepi. Jangankan kok untuk mencari lemburan, kerja aja cuma 3 hari dalam 1 minggu. Betul sekali Mas. Saat ini ya Iya, paling sepi sekali Mas. Nggak nyangka kayak gini. Terus apalagi Mas mungkin buat tambahan buat teman-teman kita yang Mas TKI Junior pengen berangkat. Monggo Mas ya. Ya kayak tadi Mas, untuk para TKI yang ingin berangkat ke Taiwan, intinya yaitu kalau memang bersikeras pengen berangkat saat-saat ini, ya siapkan mental, siapkan modal, jangan modal utang kalau bisa lah buat berangkat ke sini, karena itu betul. sekarang posisi Taiwan saat ini sangat prihatin lah intinya, khusus sektor pabrik ya. Kalau sektor lain saya nggak kurang ngerti karena saya di sektor pabrik. Saat ini memang sangat sepi, jarang pabrik yang ada lemburnya, malah kebanyakan pabrik yang apa namanya gulung tikar lah intinya. Ada tahun-tahun ini kebanyakan juga yang baru datang itu baru kerja 2 atau 3 bulan udah
di PHK, banyak sekali yang di PHK, nanti kasihan, tolong dipikir-pikir ulang, kalau memang bersikeras mau berangkat ke Taiwan, tolong dipikir-pikir ulang, jangan sampai nanti sampai sini akhirnya nyesel lah gitu loh. Betul. Tapi gini Mas, tolong bantu menjawab juga ini pertanyaan dari sahabat kita yang ada di Trans 7. Mas, aku sudah terlanjur daftar dan aku juga benar-benar pengen untuk berangkat ke Taiwan. Mungkin sampai bisa membantu menjawab. Yang sudah daftar bagaimana Mas? Kalau memang sudah terlanjur daftar dan memang udah siap mentalnya, udah siap mental dan modal untuk berangkat ke sini ya, silahkan, tapi jangan kaget kalau sampai ke Taiwan. Betul. Jangan kaget kalau kondisinya saat ini kayak gini. Nanti kan beratnya kan kadang kan diiming-imingin dulu dari PL kayak gini. Betul. Kita kan tuh gaji sekian, tapi ternyata sampai sini pabrik tidak sesuai dengan omongan yang di sana di Indonesia sana. Tidak sesuai ekspektasinya sampai sini ya Mas ya. Jangan kaget lah intinya kayak gitu. Terus menjawab lagi juga dari pertanyaannya, itu kan di pabriknya sampean Mas, kalau di pabrik lain mungkin ada banyak lemburan, kalau menurut sampean jawabannya bagaimana Mas? Ya memang gini Mas, kalau khusus pabrik saya saat ini memang sepi ya. Mungkin di pabrik lain ya ada tapi nggak seramai kayak dulu. Memang nggak seramai. Ada lemburan tapi nggak seramai lah. Ini semua merata kayaknya semua sepi kayaknya. Setahu saya seperti itu. Jadi kembali lagi buat teman-teman yang pengen berangkat ya Mas ya. Iya. Kalau memang sudah nekat dan mungkin tidak pakai uang pinjaman ya silakan. Karena kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Iya, betul, betul. Kalau nanti kita ngomong jangan berangkat, nanti kita dikira yang larang. Betul. Intinya dipikir-pikir dulu yang mateng, ambil tindakan, jangan nyesel ataupun mungkin setelah nyampe sini, aduh. Nah, itu Mas yang perlu dipikirkan itu. Sampai sini aduh kok kayak gini lah. Terus nah iya, gitu loh. Apalagi ditambah punya sangkutan, maaf nih katakanlah untuk berangkat ke sini minjem dari pihak bank, nanti nggak bisa untuk menutupinya kan betul, seperti Mas, itu. betul. Kalau punya model sendiri ya silahkan seperti itu. Oke Mas, tambahkan dikit. Mungkin untuk Mas TKI Junior yang pengen berangkat ke Taiwan karena sama di sini udah cukup lumayan lama. Pembekalan dari sampean ini selain mungkin membahas masalah pabrik tadi, bahasa penting atau tidak, perlu dipelajari atau tidak, ataupun mungkin mental tadi juga perlu dibahas. Monggo, tempatnya lagi buat sampean. Untuk para junior yang pengen berangkat ke Taiwan, ya nomor satu itu intinya bahasa ya penting, nggak begitu penting, tapi saran saya ya harus belajar bahasa karena kita di negara orang itu komunikasi setidaknya tahu komunikasi lah. Betul. Karena sering terjadi cekcok antara mandor dan pekerja itu karena miskomunikasi dengan bahasa. Betul. Yang kedua harus disiapkan mental karena Taiwan itu gimana ya namanya kerja ikut orang kan kayak gitu Mas ya. Ini di sini tuh pengennya orang Taiwan tuh cepat kerjanya kayak gitu. Harus siap mental juga. Seperti itulah Mas. Terus ini tambahkan dikit lagi Mas. Yang punya skill katakanlah, mungkin kan banyak juga di sini ada pabrik las, ada pabrik sepatu, ada pabrik mungkin sopir ataupun mungkin mungkin dikatakanlah yang punya skill. Kalau menurut sampean itu harus nyari yang skillnya di situ atau asal-asalan untuk nyari pabrik Mas? Nah, kalau gini Mas, kalau berangkat ke Taiwan karena skill itu biasanya di sini jarang digunakan Mas, skill. Tapi ya digunakan juga sih kadang ya. Kalau yang bisa ngelas terutama ini ya. Yang bisa ngelas. Kalau yang bisa ngelas terutama cari yang pabrik yang khusus las biasanya. Karena di sini banyak juga yang membutuhkan sih karena kadang yang bisa ngelas karena membutuhkan orang yang bisa ngelas, seperti itu. Jadi dari Indonesia itu kita udah punya ilmunya. Setelah nyampe sini kan nggak bingung. Kebanyakan kan kayak saya dulu Mas, datang ke Taiwan kerjaannya, waduh, kok kerjaannya kok kayak gini. Nah, makanya pertanyaannya kalau seandainya punya skill, nyari job mungkin yang sesuai dengan skillnya kan. Tapi kalau supir kayaknya jarang Mas, jarang di Taiwan suruh nyopir jarang. Ya kalau mungkin kelas lah yang banyak dicari kan seperti kecuali kalau operator bego atau operator biasanya ada yang nyari. Khusus di itu aspal biasanya pabrik. Ya betul sekali Mas. Kira-kira seperti itulah Mas ya. Nanti kalau nunggunya sampai 2 tahun nggak jadi berangkat Mas ya. Jangan Mas. Karena yang masih muda-muda itu biasanya kan wah pengen buru-buru kan seperti itu. Betul. Nah, dengan adanya Saman memberikan informasi seperti ini, setidaknya
di sahabat kita Trans B7 ada sedikit pembekalan ataupun mungkin manfaat yang bisa dipakai buat teman-teman semuanya. Betul ya? Betul. Cukup atau apalagi yang mau saya tambahkan Udah masih? cukup masih. Terima kasih banyak. Iya. Samar sehat selalu, sukses buat sampean. Amin. Oke Lur, mungkin obrolan seperti aja dulu. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kurang lebihnya ataupun mungkin tata saya bicara. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.